Bab 1911 Skala pembalikan terlarang dipicu. Apa yang terjadi? Saat Chu Feng menghibur Jiang Wuxiang, dia mengangkat kepalanya dan bertanya bahwa tetua yang terhormat dari klan Nangong Imperial Clan. Pada saat ini, tatapan Chu Feng sedikit tajam dan penuh dengan kedinginan. Itu seperti pisau tajam yang berkedip dengan cahaya dingin. Alasan mengapa Chu Feng memandang tetua yang mulia itu dengan sangat bukan karena dia merasa bahwa kondisi Jiang Wuxiang saat ini terkait dengan tetua yang mulia yang tertinggi itu. Sebaliknya, itu karena tetua yang maha tinggi telah mencoba membunuhnya sebelumnya. Meskipun mereka telah berdamai, Chu Feng masih memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya. Apalagi sekarang, ketika suasana hatinya sangat buruk, sikapnya tentu saja akan buruk juga. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan menatapku seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Teman kecil ini Jiang Wuxiang berlari ke klan kekaisaran Nangong kami dan berkata bahwa ia ingin menemukan kamu. Petik 2. Tapi, aku tidak tahu di mana kamu berada. Jadi, aku hanya bisa membawanya untuk menemukan Long Jian, karena kupikir Long Jian akan tahu di mana kamu berada. Petik 2. Namun, Long Jian memiliki banyak tempat berbeda yang ia gunakan untuk menjalani pelatihan tertutup. Aku mencarinya di banyak tempat sebelum akhirnya berhasil menemukannya di tempat ini. Aku tidak pernah berharap kamu juga ada di sini. Ini telah menyelamatkan aku dari banyak masalah. Petik 2. Hanya seperti apa yang sebenarnya terjadi, teman kecil Jiang Wuxiang tidak mau mengatakannya. Jadi, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Jadi, kamu seharusnya bertanya pada teman kecil Jiang Wuxiang. Melihat kilatan tak menyenangkan yang diungkapkan Chu Feng, tubuh Utmost Exalted Elder gemetar ketakutan. Dia yang tinggi dan di atas saat itu sekarang sangat ketakutan oleh Chu Feng. Bahkan bicaranya menjadi malu-malu dan penuh kegagapan. Kakak Chu Feng, senior ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu bertanya lagi padanya. Aku akan memberitahu kamu apa yang terjadi. Jiang Wuxiang menyeka air mata di wajahnya. Kemudian, dia mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi. Meskipun dia sangat sedih, dia tahu bahwa itu bukan saatnya untuk bertindak malu-malu dan lemah. Dia harus terus menjadi kuat. Setelah mendengar cerita Jiang Wuxiang, Chu Feng dan yang lainnya mengetahui apa yang terjadi. Ternyata setelah pertempuran melawan 4 klan kekaisaran besar di klan kekaisaran Simen, karena fakta bahwa Duan Jidao telah terluka parah, ia, bersama Yin Gongfu, Jiang Wuxiang dan yang lainnya dari lembah tersembunyi dunia, melanjutkan kembali ke lembah tersembunyi dunia terlebih dahulu. Namun, sebelum mereka berhasil kembali ke lembah tersembunyi dunia, mereka disergap oleh orang-orang dari Dark Hall. Duan Jidao dan Yin Gongfu ditangkap. Yang lain dari lembah tersembunyi dunia semuanya terbunuh. Hanya Jiang Wuxiang yang berhasil melarikan diri. Setelah memikirkannya, sangat mungkin bahwa mereka dengan sengaja membiarkan Jiang Wuxiang untuk melarikan diri. Lain, dengan kultivasi Jiang Wuxiang, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Pada saat itu, Jiang Wuxiang telah dilemparkan ke dalam kondisi pikiran yang bingung. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah menemukan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak tahu siapa lagi selain Chu Feng yang bisa membantunya. Lebih jauh, ketika dia melihat klan kekaisaran Nangong berusaha mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu mereka. Dia tahu bahwa Nangong Longjian juga seseorang dari klan kekaisaran Nangong dan telah bersama dengan Chu Feng ketika mereka pergi. Dia merasa itu adalah sangat mungkin bagi Chu Feng untuk berada di Nangong Imperial Clan. Merasa tak berdaya, dia berlari ke Nangong Imperial Clan untuk mencari bantuan. Sebenarnya, dia juga berpikir bahwa itu mungkin tindakan berbahaya untuk pergi ke klan kekaisaran Nangong. Bagaimanapun, pertempuran baru saja berakhir. Jika dia pergi ke klan Imperial Nangong, sangat mungkin bahwa dia akan membuang hidupnya. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat memikirkan hal lain selain menemukan Chu Feng, dan dengan demikian dia mengabaikan hidupnya sendiri. Untungnya, orang-orang dari klan kekaisaran Nangong benar dalam keinginan mereka untuk berdamai dengan Chu Feng. Dengan demikian, setelah Jiang Wuxiang tiba, mereka tidak hanya membuat hal-hal sulit baginya. Mereka bahkan telah mengirim tetua yang maha tinggi untuk secara pribadi membantu Jiang Wuxiang mencari Chu Feng. Tetua, terima kasih banyak untuk membawa Wuxiang ke sini. Aku minta maaf atas sikap keji aku terhadap kamu sebelumnya. Chu Feng membungkuk kepada tetua yang maha tinggi. Chu Feng adalah orang yang masuk akal. Dia mampu membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Meskipun ada dendam di antara dia dan tetua tertinggi ini, dia juga menunjukkan rasa terima kasih kepadanya dengan membawa Wuxiang ke sini. Dengan rasa terima kasih dan dendam, mereka dapat membatalkan satu sama lain. Karena sikap Chu Feng sebelumnya sangat buruk, itu wajar baginya untuk meminta maaf.
Meskipun tindakan Chu Feng mungkin tidak banyak, itu sepenuhnya dilihat oleh Immortal Compass. Untuk dapat membedakan antara rasa terima kasih dan dendam adalah kualitas seorang pria yang berkarakter. Teman aku, Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sopan di sini. Meskipun ada dendam di antara kita di masa lalu, mereka sudah menjadi hal di masa lalu. Saat ini, kami adalah keluarga. Petik 2. Adapun tetua yang terhormat Utmos, dia tersenyum dengan sangat sopan. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar takut pada Chu Feng. Ini terutama benar saat berpikir tentang bagaimana Chu Feng hanya puncak kaisar setengah marsial dalam pertempuran, tetapi telah menjadi peringkat 1 kaisar marsial sekarang. Kecepatan menakjubkan yang membuat Chu Feng mencapai terobosan membuatnya merasa takut yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia benar-benar bersuka cita bahwa Nangong Longjian telah muncul pada hari itu dan menuntut agar mereka berdamai dengan Chu Feng. Chu Feng akan benar-benar tidak ada akhir masalah bagi mereka. Adik kecil Wu Xiang, Senior Duan Jidao dan Senior Yin Gongfu hanya ditangkap. Ini tidak berarti bahwa mereka telah mati. Aku berpikir bahwa orang-orang di Dark Hall menangkap mereka dengan sesuatu dalam pikiran. Mereka harus baik-baik saja untuk saat ini. Jika ada, mereka mungkin melakukannya untuk menuntut mereka bergabung dengan Dark Hall. Petik 2. Baik Duan Jidao Senior dan Yin Gongfu Senior adalah individu yang cerdas. Aku percaya mereka akan tahu cara untuk menunda. Chu Feng menghibur Jiang Wuxiang. Benarkah? Ekspresi Jiang Wuxiang berubah. Ekspresinya yang dipenuhi dengan menyalahkan diri sedikit mereda. Percayalah, mereka seharusnya baik-baik saja, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Bai Suyan secara pribadi menyiapkan lokasi untuk Jiang Wuxiang untuk beristirahat. Meskipun Jiang Wuxiang tidak terluka secara fisik, luka di hati dan pikirannya sangat serius. Melihat tanpa daya ketika orang-orang di sampingnya dibunuh dan ditangkap adalah hal yang sangat menyakitkan. Dia benar-benar perlu istirahat yang tepat. Aula kegelapan ini. Setelah Jiang Wuxiang pergi, ekspresi Chu Feng segera berubah. Matanya yang semula tenang sekarang dipenuhi embun beku. Dia tampak sangat menakutkan. Chu Feng, ada apa? Bai Ruochen takut dengan ekspresi Chu Feng. Jika aula kegelapan menginginkannya, bahkan jika adik kecil Wuxiang tidak terbunuh, dia tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Pelariannya berarti bahwa aula gelap harus dengan sengaja membiarkannya melarikan diri. Ini adalah provokasi aula gelap terhadap aku, Chu Feng. Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat dan berbicara dengan gigi terkatup. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Bai Ruochen bertanya. Aku bisa menahan apapun yang mereka lemparkan padaku. Namun, aku benar-benar tidak akan membiarkan mereka menyakiti mereka yang dekat dengan aku. Terlepas dari apakah kedua senior itu aman atau tidak, aku masih akan membuat hall gelap membayar dengan darah. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia mulai memancarkan niat membunuh. Niat membunuhnya menyebabkan udara di kawasan itu menjadi sedingin es. Seolah-olah langit akan membeku. Melihat Chu Feng bertingkah seperti ini, tubuh Bai Ruochen mulai bergetar sedikit. Meskipun dia menyetujui cara Chu Feng menangani banyak hal, dia harus mengakui bahwa Chu Feng di depannya agak menakutkan. Dia benar-benar marah. Naga memiliki timbangan terbalik terlarang. Adapun skala terbalik terlarang Chu Feng telah dipicu oleh Dark Hall. Meski begitu, meskipun situasi saat ini tidak baik, meskipun Chu Feng sangat marah, Duan Jidao dan Yin Gongfu tidak mudah diselamatkan. Pertama, Chu Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup. Selanjutnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak tahu di mana markas aula gelap berada. Jadi, bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia tidak akan tahu kemana harus pergi. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa mengerjakan apa yang harus dia selesaikan sekarang. Itu, untuk menyelesaikan sepenuh hati menyempurnakan armor devouring darah, dan kemudian dengan sepenuh hati mengendalikan pembentukan roh untuk membantu mengobati penyakit Nangong Longjian. Semua ini diamati oleh Immortal Compass. Dia juga tahu semua tentang apa yang terjadi dengan Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Meskipun Chu Feng menjadi sangat emosional karena marah, dia bisa menyesuaikan diri dalam sekejap mata. Ini menyebabkan kampus Immortal merasakan kekaguman mendalam pada Chu Feng, karena itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berpikir dia akan mampu melakukannya. Dengan upaya dari Chu Feng, penyakit Nangong Longjian akhirnya diobati. Mereka telah berhasil. Pada saat itu, semua orang sangat gembira. Ini terutama berlaku untuk Bai Ruochen dan ibunya Bai Suyan. Mereka menangis dalam sukacita, dan sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Chu Feng, dia juga sangat senang. Hanya, saat sedang bahagia, jejak kekhawatiran terkandung di dalam matanya. Bab 1912 Formasi Pembunuhan Memakan Darah. Nangong Longjian merasakan bahwa sesuatu dalam kondisi mental Chu Feng tampaknya salah. Jadi, dia bertanya, teman kecil Chu Feng, apakah kamu memiliki sesuatu di pikiran kamu? Chu Feng, Senior Duan Jidao dan Senior Yin Gongfu tidak akan mudah diselamatkan. Kamu masih harus mempertimbangkan hal ini secara panjang lebar. Jadi, yang terbaik adalah tidak sabar dan melukai kesehatan kamu. Bai Ruochen berpikir bahwa Chu Feng mengkhawatirkan Duan Jidao dan Yin Gongfu. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia berkata,
Senior Duan Jidao dan Senior Yin Gongfu secara alami harus diselamatkan. Hanya, saat ini, aku lebih khawatir tentang keamanan Gunung Qianwood. Petik 2. Pada saat itu, Nangong Longjian dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Ternyata Chu Feng khawatir tentang Gunung Qianwood. Namun, setelah memikirkannya, mereka merasa bahwa tepat bagi Chu Feng untuk khawatir. Ketika bahkan Duan Jidao dan yang lainnya disergap, sangat sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dari Gunung Qianwood tidak akan mengalami nasib yang sama. Pada saat ini, Nangong Longjian mengungkapkan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Dia tahu bahwa Chu Feng, dengan temperamennya, pasti sudah memikirkan ini. Namun, dia tidak langsung melanjutkan ke Gunung Qianwood, dan malah tinggal di sini selama beberapa hari. Nangong Longjian tahu bahwa Chu Feng telah melakukannya karena dia khawatir tentang penyakitnya. Teman kecil Chu Feng, aku, Nangong Longjian, akan pergi dan memeriksa Gunung Qianwood segera. Jika Gunung Qianwood juga menderita musibah yang tak terduga, bahkan jika aku harus menggali 3 kaki di bawah tanah, aku masih akan mencari hole gelap itu dan membuat mereka membayar dengan darah. Kata Nangong Longjian dengan ekspresi penuh keseriusan. Mendengar apa yang dikatakan Nangong Longjian, hati Chu Feng tergerak. Segera, pikirannya yang tegang sebelumnya terasa jauh lebih nyaman. Seolah-olah sebuah batu besar yang membebani hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Sebenarnya, Chu Feng bisa segera melanjutkan ke Gunung Qianwood setelah dia selesai menyembuhkan penyakit Nangong Longjian. Namun, Chu Feng belum melanjutkan ke Gunung Qianwood karena tanggal yang ditentukan dengan Xian Miao Miao semakin dekat. Seperti yang telah dikatakannya bahwa dia akan membantu, dia harus setia pada janji itu. Selain itu, yang paling penting, armor devouring darah memiliki batas waktu selama mereka dapat digunakan. Setelah batas waktu itu, serangga akan mati. Setelah serangga mati, armor devouring blood juga akan kehilangan efektivitasnya. Jika Chu Feng melanjutkan ke Gunung Qianwood, akan butuh waktu baginya untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Meskipun waktu yang dihabiskan tidak akan cukup untuk membuat armor devouring darah kehilangan keefektifannya. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa mereka akan dapat melakukan perjalanan ke formasi pembunuhan pemburu darah dengan lancar. Jika mereka akhirnya harus tinggal di sana selama beberapa waktu, dan armor devouring darah akhirnya kehilangan efektivitas mereka selama tinggal di dalam, maka Chu Feng dan Xian Miao Miao pasti akan mati dalam formasi pembunuhan pembantaian darah. Dengan demikian, Chu Feng tidak ingin menyia-nyiakan waktu terbatas yang dimiliki armor devouring darah. Namun, dia juga khawatir tentang keamanan Gunung Qianwood. Dan sekarang, dengan Nangong Longjian menyatakan bahwa dia akan melanjutkan ke Gunung Qianwood atas namanya, Chu Feng merasa lega. Bagaimanapun, Nangong Longjian adalah kaisar marsial peringkat 6, seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Terima kasih Longjian senior, Chu Feng menggenggam tangannya dengan sopan. Dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Teman kecil Chu Feng, jangan katakan seperti itu. Jika bukan karena kamu, aku akan segera mati. Itu semua karena kamu bahwa aku bisa mendapatkan sewa baru untuk hidup. Ini semua karena kamu sehingga aku bisa melanjutkan kultivasi bela diri aku. Ini juga berkat kamu bahwa aku bisa bersatu kembali dengan keluargaku. Jadi, hidupku ini bisa dikatakan diberikan kepadamu olehmu. Rahmat yang kamu perlihatkan kepada aku adalah sesuatu yang tidak bisa aku bayar seumur hidup, kata Nangong Longjian. Senior, kamu terlalu serius. Tidak hanya senior yang menyelamatkan aku, bahkan jika kamu tidak menyelamatkan aku, hanya melalui hubungan yang aku miliki dengan Ruo Chen. Aku harus memberikan segalanya untuk membantu menyembuhkan penyakit kamu, kata Chu Feng. Cukup, berhenti menggerakkan emosi. Prioritas utama saat ini adalah untuk menentukan apakah Gunung Qianwood aman atau tidak. Petik 2. Karena teman kecil Chu Feng masih memiliki hal-hal yang harus dia lakukan, kamu tidak perlu melanjutkan ke Gunung Qianwood. Tinggalkan saja masalah ini di tangan Nangong Longjian dan aku, kata The Campus Immortal. Selanjutnya, saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah barang dan berkata, teman kecil Chu Feng, tinggalkan jejak di sini. Jika Gunung Qianwood baik-baik saja, aku akan memberitahu kamu tentang hal itu. Petik 2. Chu Feng melihat item di depannya, dan matanya langsung bersinar. Dengan terkejut, dia berkata, Golden Flashbird. Alasan keterkejutannya adalah karena apa yang Kompas Immortal telah berikan kepada Chu Feng adalah Golden Flashbird yang hampir punah. Memang, hal itu adalah sesuatu yang aku gunakan untuk membeli banyak harta. Melihat betapa terkejutnya Chu Feng, Kompas Immortal mengangguk dengan cara yang sangat puas. Kemudian, Nangong Longjian dan Immortal Kompas berangkat ke Gunung Qianwood. Mereka berencana untuk melihat apakah orang-orang dari Gunung Qianwood berhasil kembali ke Gunung Qianwood dengan aman. Adapun Bai Ruochen, Bai Suyan dan Jiang Wuxiang, mereka terus tinggal di Purple Flames Black Mountain. Meskipun Purple Flames Black Mountain memiliki tekanan yang sangat besar, gua tempat mereka berada memiliki formasi roh khusus yang membatalkan tekanan itu. Selain itu, tempat ini adalah tempat yang praktis tidak ada yang mau mengunjunginya. Dengan demikian, itu adalah lokasi yang agak aman. Yang mengatakan, untuk melindungi dari yang tak terduga, Chu Feng mengatur formasi roh di luar untuk menyembunyikan gua sepenuhnya. Setelah selesai melakukan semua itu, Chu Feng langsung melanjutkan pertemuannya yang telah ditentukan dengan Xian Miao Miao.
salah satu dari tanah suci Martialims, 3 daerah terlarang besar, formasi membunuh darah melahap. Formasi membunuh darah melahap adalah formasi roh yang sangat luas yang berasal dari era kuno. Saat melihatnya dari luar, itu tampak seperti gunung besar yang tertutup kabut. Tampaknya tidak aneh sama sekali. Yang mengatakan, di tempat yang begitu terkenal, sebenarnya tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Faktanya, tidak ada pohon atau bilah rumput pun yang terlihat di luar gunung. Karena itu, tidak perlu menyebutkan bangunan atau makhluk hidup. Selain suara siulan angin, tempat ini begitu sunyi senyap sehingga menakutkan. Berdiri di sini, Chu Feng merasakan jejak kedinginan. Tempat ini benar-benar memenuhi syarat untuk dikenal sebagai area terlarang. Tepat pada saat itu, sepasang tangan tiba-tiba menjulur dari belakang Chu Feng dan menutupi matanya. Pada saat yang sama, suara yang tak tertandingi lembut dan lembut terdengar di samping telinga Chu Feng. Tuan yang baik, apakah kamu ingin dipijat? Tentu, dari mana kamu ingin mulai memijat? Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Alasan untuk itu adalah karena dia berhasil menebak bahwa itu adalah gadis itu Xian Miao Miao saat sepasang tangan kecil yang lembut muncul. Ayah, kamu benar-benar nakal. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Xian Miao Miao segera melepaskan tangannya dan mulai mencibir mulut kecilnya. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan jijik. Bagaimana aku bajingan? Kamu yang bertanya kepada aku apakah aku ingin dipijat atau tidak. Petik 2. Aku melakukan perjalanan jauh ke sini dan benar-benar merasa sedikit lelah. Karena itu, jadi bagaimana jika aku ingin pijat? Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun dia merasa sangat buruk, suasana hatinya membaik setelah melihat Xian Miao Miao. Aku bilang kamu bajingan, jadi kamu bajingan. Mengapa kamu menanyakan semua pertanyaan ini? Xian Miao Miao berkata dengan penampilan yang keras namun menyenangkan. Oh kamu benar-benar tidak masuk akal. Chu Feng merasa tidak berdaya dengan Xian Miao Miao. Karena itu, dia akhirnya mengeluarkan armor penguras darah dan melemparkan satu padanya. Ini, pakai. Ayo masuk. Karena fakta bahwa Blood Devouring Armor adalah spesial, seseorang tidak perlu mengganti pakaian seseorang untuk memakainya. Dengan demikian, Xian Miao Miao langsung mengenakan armor Devouring darah. Chu Feng telah menyerahkannya. Wow, ini sebenarnya sepantas ini. Setelah mengenakan armor pemakan darah, Xian Miao Miao berteriak kaget. Dia merasa sangat senang bahwa dia mulai berputar tanpa henti. Setelah amandemen Chu Feng dari armor Devouring darah, mereka tidak hanya menjadi sangat pas, penampilan mereka juga menjadi jauh lebih indah. Aku memperbaikinya hanya untukmu. Dengan demikian, secara alami akan pas. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia juga mengenakan jasnya armor Devouring darah. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pelayan putri ini, kata Xian Miao Miao. Sejak kapan aku menjadi pelayanmu? Chu Feng mengungkapkan ekspresi kebingungan. Kamu tidak pernah sebelumnya, tetapi kamu sekarang. Ayo, putri ini akan membawa kamu bersama untuk mengalami dunia dan berani menghadapi bahaya formasi pembunuhan pembantaian darah. Petik 2. Wah, Xian Miao Miao mulai berlari tak menentu ke formasi pembunuhan darah menyantap. Dia menerjang ke kabut tak terbatas yang menutupi gunung. Melihat Xian Miao Miao bertingkah seperti ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, tanpa ragu-ragu dia mengejarnya. Meskipun Xian Miao Miao memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetap saja dia bukan seorang spiritualis dunia. Dengan demikian, Chu Feng khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi padanya. Bab 1913 melemahnya formasi roh. Setelah memasuki formasi membunuh darah Devouring, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun formasi pembantaian memakan darah tampaknya dipenuhi dengan kabut ketika melihatnya dari luar, kabut semua menghilang saat mereka memasukinya. Namun, tanah, gunung dan bahkan bebatuan semua menjadi merah. Terlihat tinggi di atas, bahkan langit pun merah. Seluruh tempat itu merah tua. Itu benar-benar menyilaukan mata. Formasi pembantaian memakan darah, reputasinya memang layak. Ketika Xian Miao Miao melihat adegan ini, bukan saja dia tidak takut, dia bahkan terlihat sangat bersemangat. Dia berlarian seolah-olah dia sedang menikmati tur. Haha, gadis itu cukup disukai ratu ini. Melihat Xian Miao Miao bertindak sedemikian rupa, bukan hanya ratu-ratunya tidak terganggu, dia malah mengungkapkan tatapan penghargaan yang langka. Jangan panggil dia, gadis sepanjang waktu. Itu membuat kamu terdengar seperti kamu jauh lebih tua darinya, cibiran Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah menjadi laki-laki setelah bertahun-tahun, Ratu Nona masih memiliki penampilan seorang gadis muda. Terlepas dari temperamen macam apa yang dimilikinya, terlepas dari betapa kejamnya dia dalam menangani berbagai hal, wajahnya yang muda dan lembut masih sesempurna sebelumnya. Itu masih menimbulkan rasa tidak berbahaya. Meskipun Chu Feng sekarang telah melihat wajahnya selama bertahun-tahun, dia masih sangat menikmatinya. Ratu Nona menyipitkan matanya dan berpura-pura tampak menyeramkan ketika dia berkata, jika ratu ini menyebutkan usianya, kamu akan takut mati. Namun, ketika matanya yang berbentuk bulan sabit ditempatkan pada wajahnya yang cantik, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Orang akan merasa bahwa dia sangat menggemaskan dan terpesona oleh kecantikannya. Ya, Milady Queen adalah yang paling menakjubkan. Oh itu benar, Nyonya Ratu,
Apakah kamu ingin keluar dan menikmati pemandangan merah tua yang indah ini sambil bergandengan tangan dengan aku? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Siapa yang mau berpegangan tangan denganmu? Pergi dan berjalan-jalan sendiri. Ratu ini akan tidur. Setelah ratu-ratu mengatakan kata-kata itu, dia terdiam. Meskipun Chu Feng merasa agak kecewa bahwa ratu-ratu telah memutuskan untuk tidak berbicara dengannya lagi, dia tidak merasa kesepian. After all, di sampingnya adalah Xian Miao Miao. Mulut gadis itu berbicara tanpa henti. Xian Miao Miao melihat ke sekelilingnya. Kemudian, dengan ekspresi penasaran, dia bertanya pada Chu Feng, katakanlah, mengapa tempat ini semerah ini? Apakah orang yang mengatur pembentukan roh ini sengaja melakukannya untuk menakut-nakuti orang lain? Petik 2. Menakut-nakuti orang lain. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum. Kemudian, dia berkata, warna merah dari tempat ini semua disebabkan oleh darah, seluruh tempat ini diwarnai merah oleh darah. Petik 2. Siapa yang kamu coba menipu? Jika ada semua darah ini, kenapa tidak ada bau darah? Selanjutnya, darah akan menjadi hitam setelah mengering. Bagaimana mungkin tempat ini tetap berwarna merah cerah? Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena aku tidak berpengalaman, kamu dapat menipu aku, kata Xian Miao Miao dengan ekspresi menghina. Itu sebabnya tempat ini luar biasa. Darah di sini tidak mengering, juga tidak berbau-bau darah. Sebaliknya, semuanya disegel di tempat ini. Jika kamu tidak mempercayai aku bisa membiarkan kamu melihatnya. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan roh di tempat. Dia berhasil mengatur pembentukan roh seukuran kuku. Dia menempatkan formasi roh ke sepotong batu dan berteriak, buka. Ci. Dalam sekejap, pembentukan roh itu berubah menjadi mulut air mancur, dan darah mulai mengalir keluar darinya. Selain itu, ada begitu banyak darah yang keluar sehingga terlihat seperti pilar. Setelah itu pembentukan roh berhenti menyemprotkan darah, potongan batu yang Chu Feng telah tempatkan pada pembentukan rohnya benar-benar kembali ke penampilan batu yang normal. Hanya, tanah yang telah disemprot dengan darah berubah menjadi merah bahkan lebih cerah. Alasan untuk itu adalah karena darah yang telah menyembur keluar dari batu semua telah direndam ke tanah. Surga, ini benar-benar nyata. Setelah menemukan bahwa semua hal di tempat ini diwarnai merah dengan darah, ekspresi Xian Miao Miao berubah. Dia tidak takut, sebaliknya, dia sangat terkejut. Tidak dapat menahan diri, Xian Miao Miao bertanya, berapa banyak orang yang mati di sini? Banyak, tidak hanya manusia, tetapi juga binatang buas dan bahkan keberadaan selain manusia dan binatang buas, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya Xian Miao Miao. Aku bisa tahu dengan mataku. Meskipun darah semuanya merah, aku dapat mengatakan bahwa ada perbedaan penting dalam sifat darah. Petik 2. Untuk sebagian darah, aku bisa melihat betapa kuatnya pemiliknya hanya menggunakan mataku. Mereka adalah eksistensi yang melampaui kaisar marsial, kata Chu Feng. Di atas kaisar bela diri adalah leluhur setengah bela diri. Mungkinkah ada setengah ahli leluhur marsial di tempat ini? Xian Miao Miao bertanya dengan terkejut. Setengah marsial leluhur, Chu Feng secara alami tahu tentang setengah marsial leluhur. Itu adalah bidang kultivasi di atas kaisar bela diri. Di atas setengah leluhur bela diri adalah leluhur bela diri, keberadaan bahkan lebih kuat dari mereka. Dilaporkan, leluhur marsial adalah batas yang bisa dijangkau manusia dengan tubuh fana mereka. Setelah menjadi leluhur marsial, daging mereka akan menjadi sulit dibayangkan. Leluhur marsial adalah dunia yang sangat jauh. Dikatakan bahwa orang-orang di tanah suci martialism tidak dapat pergi lebih jauh dari leluhur marsial. Namun, darah di sini memang melebihi darah kaisar bela diri. Mungkin itu adalah darah leluhur setengah marsial. Namun, Chu Feng tidak dapat memastikannya. Namun, apa yang dia bisa yakini adalah bahwa memang ada ahli yang melampaui kaisar marsial yang telah meninggal di sini. Hanya, dia tidak dapat menentukan waktu kematian mereka. Alasan untuk itu adalah karena darah yang disegel di dalam tempat ini semuanya tetap benar-benar segar. Tepat pada saat itu, Ratu Putri tiba-tiba berbicara. Kekuatan pembentukan roh ini telah melemah. Itu telah melemah luar biasa. Kalau tidak, dengan kultivasi yang kamu berdua miliki, tidak mungkin bagi kamu untuk dapat menyusup ke dalam pembentukan roh ini. Petik 2. Egi, bagaimana kamu tahu itu? Chu Feng heran. Meskipun mata surganya sangat kuat, dia masih tidak dapat melihat fenomena yang disebutkan Ratu Nyonya. Jika pembentukan roh ini tidak lebih kuat sebelumnya, bagaimana bisa begitu banyak ahli meninggal di sini? Tanya Ratu Putri. Selanjutnya, formasi penyegelan tempat ini juga sangat luar biasa. Meskipun kamu mampu mengekstraksi darah yang disegel di dalam tempat ini, kamu tidak dapat membawanya pergi. Bukankah itu benar? Petik 2. Memang, Chu Feng mengangguk. Apa yang Egi katakan adalah kebenaran. Sementara dia mampu menggunakan formasi rohnya sendiri untuk mengekstraksi darah yang tersegel, dia tidak dapat menggunakan formasi rohnya sendiri untuk membawa keluar darah yang tersegel. Alasan untuk itu adalah karena darah di wilayah ini adalah milik formasi pembantaian memakan darah. Adapun formasi membunuh darah devouring, itu adalah pembentukan roh yang sangat melampaui formasi roh bahwa Chu Feng mampu mengatur. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan bisa membawa darah darinya.
Egi, keberadaan seperti apa yang kamu pikirkan yang mengatur pembentukan roh ini? Mungkinkah itu spiritualis dunia jubah abadi? Tanya Chu Feng. Sulit dikatakan, karena pembentukan roh ini telah melemah sampai sejauh ini, aku tidak dapat memastikan kekuatan penciptanya. Ratu Putri Ratu menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Chu Feng, apakah kamu tahu tentang hal-hal mengenai formasi pembunuhan pembantaian darah ini? Aku tahu sedikit. Aku pernah mendengar bahwa formasi pembantaian memakan darah ini berasal dari era kuno. Selain itu, yang tersembunyi di dalamnya adalah harta dari era kuno. Petik 2. Demi harta karun era kuno itu, setelah era kuno berlalu, tak terhitung ahli mencoba untuk mengisi ke tempat ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil kembali. Lebih jauh, dikatakan bahwa jebakan dan mekanisme tempat ini sangat menakutkan. Jika seseorang ingin memicu mereka, tubuh seseorang akan meledak, dan mereka akan mati. Itulah sebabnya pembentukan roh ini disebut formasi pembunuhan pembantaian darah, kata Chu Feng. Semua yang kamu katakan hanyalah pengetahuan umum. Apakah kamu tahu hal lain? Tanya Xian Miao Miao. Aku tidak. Mungkinkah itu yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Tentu saja, Xian Miao Miao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kemudian, dengan sikap berpuas diri, dia berkata, izinkan aku memberitahumu, formasi pembantaian menyantap darah dulunya adalah daerah terlarang nomor 1 di Tanah Suci Bela Diri. Bahkan Realm of Gods dan Moonlight Maze lebih rendah dari itu. Pada saat itu, tidak ada yang berani memasuki formasi pembantaian menyantap darah. Alasan untuk itu adalah karena tempat ini benar-benar tempat yang bisa dimasuki seseorang tetapi tidak pergi. Petik 2. Namun, dengan berlalunya waktu, kekuatan formasi pembantaian memakan darah secara bertahap melemah. Seperti yang terjadi, belum lagi lingkungan sekitar, bahkan wilayah yang paling menakutkan dari formasi pembunuhan darah dapat dimasuki selama kita memakai armor pemakan darah. Coba pikirkan, seberapa besar kekuatan tempat ini melemah, kata Xian Miao Miao. Sepertinya ratu-ratu benar, Chu Feng menjadi yakin dengan pendapat Egi. Alasan untuk itu adalah karena apa yang baru saja dikatakan Xian Miao Miao telah memverifikasi pendapat Egi. Bab 1914 Legenda. Ada lagi, banyak orang merasa bahwa apa yang tersembunyi di dalam formasi pembantaian memakan darah adalah harta. Namun, kenyataannya berbeda. Formasi pembantaian memakan darah sebenarnya mengandung binatang buas dari era kuno yang tersegel di dalamnya, kata Xian Miao Miao. Binatang buas dari era kuno? Apakah yang kamu katakan itu nyata? Tanya Chu Feng. Iya, itu kebenarannya. Itulah sebabnya kami para elf era kuno khawatir tentang kekuatan formasi pembantaian darah yang melemah sepanjang waktu. Kami khawatir itu tidak akan bisa terus menjaga binatang buas era kuno itu disegel. Lagi pula, jika binatang buas era kuno itu menerobos formasi pembunuhan darah, mereka akan membawa bencana ke tanah suci martialisme. Petik 2. Alasannya adalah karena binatang buas era kuno yang tersegel itu sama dengan binatang buas tanah suci martialisme kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, dan hanya tahu tentang pembunuhan. Darah haus adalah sifat mereka. Namun, ada perbedaan besar antara binatang buas era kuno dan binatang buas tanah suci martialisme saat ini. Yaitu, binatang buas era kuno jauh lebih kuat. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang kita miliki sekarang, kata Xian Miao Miao. Dalam hal itu, kamu mengatakan bahwa tanah suci martialisme akan, cepat atau lambat, akan bertemu dengan bencana? Tanya Chu Feng. Itu benar, tanah suci martialisme ditakdirkan untuk bertemu dengan bencana. Namun, aku menantikan hari itu, kata Xian Miao Miao. Kenapa begitu? Chu Feng mulai sedikit mengerutkan kening saat dia bertanya dengan sangat bingung. Pikirkan tentang itu. Betapa menariknya hal itu untuk membunuh binatang buas era kuno, kata Xian Miao Miao. Oh kamu, jika binatang buas era kuno muncul, berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati secara tragis? Kata Chu Feng. Kata-katamu salah. Orang-orang itu lemah. Karena itu, mereka hanya bisa menjadi mangsa hal semacam itu. Petik 2. Dunia budidaya bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Bahkan jika tidak ada binatang buas untuk membunuh yang lemah, mereka masih akan berakhir menderita penghinaan dari rekan-rekan mereka, kata Xian Miao Miao. Chu Feng tidak membantahnya, karena apa yang dikatakan Xian Miao Miao memang benar. Pembunuhan adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di tanah suci martialisme. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda denganmu. Yakinlah, seperti yang kita elf zaman kuno ketahui tentang masalah ini, kita secara alami telah membuat persiapan untuk itu. Petik 2. Sebenarnya, ada elf zaman kuno yang menjaga bagian luar formasi pembantaian darah devouring sepanjang waktu. Jika binatang buas era kuno ingin menerobos formasi roh, kita para elf era kuno akan segera mengelilingi mereka dan membunuh mereka, kata Xian Miao Miao. Tapi binatang buas era kuno itu disegel di tempat ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa semudah itu dirawat? Tanya Chu Feng. Kami memiliki sarana khusus untuk merawat mereka. Kamu dapat yakin, kata Xian Miao Miao. Baiklah, Chu Feng tersenyum sedikit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Miao Miao, dia memang merasa jauh lebih nyaman.
Setelah itu, Chu Feng dan Xian Miao Miao terus melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam formasi pembunuhan darah menyantap. Sementara mereka melakukan perjalanan, mereka berbicara dan tertawa. Ini tidak berarti bahwa formasi pembantaian memakan darah tidak berbahaya. Sebaliknya, itu adalah persepsi Chu Feng terlalu kuat. Semua perangkap dan mekanisme di tempat ini mudah dihindari oleh Chu Feng. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun teknik roh dunia Xian Miao Miao tidak kuat, persepsinya sangat kuat. Dia bisa menemukan semua bahaya yang telah ditemukan Chu Feng. Dengan demikian, bahkan tanpa Chu Feng di sini, semua perangkap dan mekanisme tempat ini kemungkinan tidak akan dapat membahayakan Xian Miao Miao. Namun, fakta yang paling mencengangkan mengenai formasi pembantaian memakan darah adalah bahwa jelas ada banyak sekali orang dari era kuno dan setelah era kuno yang telah mati di sini. Namun, dalam perjalanan mereka, Chu Feng dan Xian Miao Miao belum menemukan satu kerangka pun. Chu Feng berspekulasi bahwa ini juga terkait dengan formasi pembunuhan pembantaian darah. Formasi membunuh darah menelan adalah formasi pembantaian yang bahkan tidak akan meninggalkan tulang-tulang para korban yang dibunuh. Itu benar-benar formasi pembantaian. Setelah periode perjalanan, Chu Feng dan Xian Miao Miao akhirnya tiba di wilayah pusat formasi pembantaian darah. Itu adalah pembentukan roh yang luas. Orang bisa membedakan pembentukan roh ini dengan mata telanjang. Formasi roh ini begitu tinggi sehingga mencapai awan di langit. Itu tampak seperti benteng, namun tidak seperti benteng. Singkatnya, itu sangat besar. Selain itu, ada pintu masuk untuk pembentukan roh ini ke segala arah. Yang paling mengejutkan, ketika Chu Feng melihat dari luar formasi roh, dia menemukan bahwa lokasi yang paling berbahaya dari Blood Devouring Killing Formation, pusatnya, sebenarnya sangat berbeda dari luar. Bagian luarnya berlumuran darah. Hanya pemandangan tempat ini yang mampu menyebabkan kejutan besar. Namun, bagian dalamnya sebenarnya berisi bunga, tanaman, pohon, dan lainnya. Ada pohon besar yang mencapai langit. Ada bunga yang sebesar istana. Mereka semua ada di dalam. Sepintas, bagian dalamnya seperti surga. Bagaimana itu bisa terlihat seperti tempat paling berbahaya? Wow, ini benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba melepas armor pemakan darahnya. Chu Feng kemudian tiba-tiba menyadari, kemudian juga menghapus armor devouring darah. Setelah dia melepas armor pemecah darahnya, Chu Feng bisa merasakan tekanan besar dari pembentukan roh, meskipun dia berdiri di luar. Tekanan itu membentur tubuhnya dalam gelombang. Tekanan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak, dan tulang-tulang seseorang membuat suara berderit. Dia merasa seolah-olah dia akan segera dimusnahkan saat dia memasuki formasi roh itu. Sepertinya bukan hanya serangga yang melahap darah yang ada di sini. Tanaman khusus itu juga mampu bertahan di sini. Chu Feng tersentak kagum. Itu benar, hanya, kita bisa menggunakan cara khusus untuk memikat serangga pengganggu darah dan memanfaatkannya. Mengenai tanaman itu, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mereka, kata Xian Miao Miao. Baiklah kalau begitu, ayo masuk. Saat Chu Feng berbicara, dia memakai Blood Devouring Armor kembali dan melangkah ke formasi roh. Xian Miao Miao juga mengikuti di belakangnya. Sepertinya pusat dari formasi pembantaian memakan darah bahkan lebih luas daripada yang aku bayangkan. Tempat ini benar-benar luar biasa. Setelah memasuki wilayah tengah, Chu Feng tersentak kagum. Tempat ini seperti seluruh dunia yang terpisah. Miao Miao, bagaimana? Apakah kamu dapat merasakan lokasi bunga abadi era kuno? Tanya Chu Feng. Xian Miao Miao menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan ekspresi penuh tekad, aku tidak bisa. Namun, aku yakin ada bunga abadi era kuno di sini. Petik 2. Apakah kamu tidak dapat merasakan apapun sekarang? Tanya Chu Feng lagi. Xian Miao Miao menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa tempat ini benar-benar tidak sesederhana yang dia bayangkan. Itu bukan tempat di mana mereka bisa menemukan bunga abadi era kuno saat mereka masuk. Tidak terburu-buru, tempat ini sangat besar. Mari kita melihat-lihat dengan seksama, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan Xian Miao Miao mulai dengan hati-hati mencari daerah di sekitar mereka. Awalnya, mereka berdua bepergian dengan sangat lambat. Kemudian, mereka mulai mempercepat. Alasan untuk itu adalah karena tempat ini benar-benar terlalu besar. Jika mereka perlahan-lahan mencari satu langkah pada satu waktu, mereka mungkin tidak akan dapat mencari melalui seluruh tempat ini bahkan setelah menghabiskan beberapa dekade mencari. Dengan demikian, mereka harus mempercepat kecepatan mereka. Tiba-tiba, Xian Miao Miao berkata, Chu Feng, aku punya firasat buruk. Pasti ada bunga abadi era kuno di tempat ini. Tapi, respon bawaanku pada bunga abadi era kuno telah terputus. Aku tidak bisa merasakannya. Petik 2. Miao Miao, kamu mungkin terlalu memikirkannya. Bahkan jika ada bunga abadi era kuno di tempat ini, mustahil bagi mereka untuk berada di mana-mana. Mari kita terus mencari mereka, kata Chu Feng. Oke. Xian Miao Miao menjadi rendah semangat. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya bertingkah sedemikian rupa. Dapat dilihat bahwa dia sangat ingin menemukan bunga abadi era kuno. Yang sedang berkata, gadis ini benar-benar optimis.
Meskipun Chu Feng tidak mencoba menghiburnya, dia berhasil dengan cepat menyesuaikan kerangka pikirannya tak lama setelah itu, dan mulai berbicara dan tertawa sekali lagi. Selain itu, sangat mudah untuk menemukan serangga devouring darah di tempat ini. Semua serangga pemakan darah yang berhasil ditemui gadis itu tidak dapat lepas dari cengkeraman jahatnya. Namun, itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti Chu Feng. Setelah semua, serangga devouring darah mampu diproduksi menjadi armor devouring darah. Jika efek khusus mereka diketahui, mereka pasti akan bisa mendapatkan harga yang sangat bagus. Namun, Chu Feng merasa bahwa hanya tidak perlu membuang energi untuk menangkap serangga pengganggu darah. Alasan untuk itu adalah karena tanaman dan pohon-pohon di tempat ini semua mampu menahan tekanan besar dan istimewa itu. Dengan demikian, tanaman dan pohon-pohon di tempat ini semua setara atau bahkan lebih berharga daripada serangga pemakan darah. Chu Feng berencana untuk membawa beberapa tanaman dan pohon bersamanya sebelum meninggalkan tempat ini. Dia berencana membuat baju besi yang bisa menahan tekanan tempat ini di masa depan. Dia tahu bahwa baju besi itu pasti akan harganya mahal. Tiba-tiba, Xian Miao Miao bertanya, Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya ada legenda tentang formasi pembunuhan pembantaian darah? Bab 1915 Makhluk Aneh. Legenda macam apa? Tanya Chu Feng. Menurut legenda, serangga devouring darah bukan satu-satunya makhluk hidup di kedalaman formasi membunuh darah devouring. Selain mereka, ada juga makhluk yang sangat istimewa, bodoh, dan menarik, kata Xian Miao Miao. Makhluk yang sangat bodoh dan menarik? Apa itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Chu Feng merasa bahwa makhluk yang bisa bertahan di tempat ini semua akan menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Bagi Xian Miao Miao untuk menggambarkan makhluk itu secara mistis, bahkan lebih jelas bahwa makhluk itu luar biasa. Mengenai penampilannya yang tepat, aku juga tidak yakin. Hanya, aku sudah mendengar dari ayah kerajaan aku bahwa makhluk itu berasal dari era kuno. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia bersembunyi di kedalaman formasi pembunuhan pembantaian darah. Petik 2. Lebih jauh lagi, ayah kerajaanku mengatakan bahwa makhluk itu sangat bodoh. Namun, ia memiliki semacam kekuatan khusus yang tampaknya sangat bermanfaat bagi para spiritualis dunia. Petik 2. Lebih jauh lagi, makhluk itu mampu berbicara pada saat ia dilahirkan, dan akan mempertimbangkan makhluk pertama yang dilihatnya sebagai induknya. Selain itu, ia akan dengan sepenuh hati mencurahkan hidupnya untuk makhluk itu. Petik 2. Kamu kebetulan adalah seorang spiritualis dunia yang sangat kuat. Jika kamu bertemu makhluk itu, kamu akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar, kata Xian Miao Miao. Mendengar apa yang kamu katakan, aku juga berharap agar legenda itu menjadi nyata, Chu Feng tersenyum. Setelah itu, pada hari-hari berikutnya, Chu Feng dan Xian Miao Miao terus mencari bunga abadi era kuno. Chu Feng menggunakan mata langitnya untuk mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, dan Xian Miao Miao menggunakan persepsi khususnya untuk mencari di sekelilingnya juga. Namun, dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Namun, mereka tidak dapat memperoleh panen apapun. Karena fakta bahwa mereka menggunakan kemampuan perseptif mereka sepanjang waktu, Chu Feng menemukan bahwa Xian Miao Miao tampaknya agak kelelahan. Karena itu, ia menyarankan agar mereka beristirahat. Tepat setelah Chu Feng menyarankan agar mereka beristirahat, Xian Miao Miao tertidur di pohon besar di samping Chu Feng. Dapat dilihat bahwa gadis itu benar-benar kelelahan. Melihat Xian Miao Miao seperti ini, Chu Feng merasa sedikit sakit hati. Meskipun dia selalu tertawa dan tampak sangat riang, dia sebenarnya seseorang yang bekerja sangat keras. Selama beberapa hari dia bersamanya, Chu Feng bisa menentukan itu. Chu Feng, itu tidak akan berlanjut seperti ini. Apakah gadis itu benar-benar yakin bahwa ada bunga abadi era kuno di sini? Pada saat itu, Egi mulai khawatir. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng dan Xian Miao Miao telah mencari selama 3 hari berturut-turut. Namun, selama 3 hari itu, mereka berdua bahkan belum berhasil melakukan perjalanan 5% dari seluruh wilayah pusat formasi pembantaian darah. Dari sini, bisa dilihat seberapa luas tempat ini. Selanjutnya, meskipun Chu Feng dan Xian Miao Miao mengenakan armor devouring darah, kemampuan mereka masih terbatas di tempat ini. Dengan demikian, mereka tidak dapat melepaskan kecepatan maksimum mereka. Dengan demikian, menilai dari keadaan saat ini, bahkan jika Chu Feng dan Xian Miao Miao akan terus mencari bunga abadi era kuno tanpa berhenti tidur atau beristirahat, mereka masih membutuhkan puluhan hari untuk melakukan perjalanan melalui seluruh wilayah pusat ini. Namun, blok devouring armor hanya bisa digunakan untuk waktu yang terbatas. Selain itu, Chu Feng tidak dapat segera memproduksi armor devouring darah baru. Dengan demikian, jika armor devouring darah mereka kehilangan efektivitas mereka, Chu Feng dan Xian Miao Miao akan berakhir sekarat di tempat ini. Inilah yang ratu-ratu khawatirkan. Aku bisa merasakan bahwa armor pemakan darah mampu bertahan paling lama 30 hari lagi. Untuk mencegah hal yang tak terduga, Xian Miao Miao dan aku hanya bisa tinggal di sini paling lama 20 hari lagi. Kita harus menghemat 10 hari untuk keluar dari sini. Jika kita tidak dapat menemukan bunga abadi era kuno dalam 20 hari, kita tidak akan punya pilihan selain menyerah, kata Chu Feng. Kamu harus mengutamakan keselamatan kamu sendiri.
Melihat bahwa Chu Feng sudah mempertimbangkan masalah ini, Egi akhirnya merasa lega. Tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri dan mengatur formasi penyembunyian yang menutupi Xian Miao Miao. Kemudian, dia pergi sendiri. Chu Feng tidak berencana untuk beristirahat. Dia tidak ingin membuang waktu. Karena itu, ia berencana untuk mencari bunga abadi era kuno seorang diri saat Xian Miao Miao tertidur. Setelah mencari sekitar 2 jam, kecepatan Chu Feng tiba-tiba melambat dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak berhasil menemukan bunga abadi era kuno, dia berhasil menemukan makhluk. Itu adalah makhluk pertama selain serangga devouring darah yang dia lihat di sini. Itu adalah serangga merah kecil. Panjangnya sekitar sepanjang jari telunjuk seseorang. Namun, itu sangat tipis dan menyerupai cacing tanah kecil. Namun, dengan hanya sekali lirikan, Chu Feng bisa merasakan bahwa itu memancarkan aura yang luar biasa. Itu pasti bukan serangga biasa. Terlihat seperti telur, serangga itu terlihat sangat bodoh. Mungkinkah itu makhluk legendaris yang dibicarakan Miao Miao? Chu Feng berkata dengan sangat gembira. Sangat mungkin. Berdasarkan penampilannya, tampaknya baru saja lahir dan masih menjadi larva. Chu Feng, cepat, ke sana. Lihat apakah ia akan mengenali kamu sebagai tuannya, kata Egi. Wos. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba dipercepat. Seperti kilatan petir, dia melompat dan segera tiba di pohon raksasa tempat serangga itu berbaring. Angin kencang yang tiba-tiba menyebabkan tubuh serangga merah kecil itu bergetar. Namun, itu tidak berusaha melarikan diri. Sebagai gantinya, ia memutar kepalanya dan menggunakan mata hitamnya yang besar untuk menatap Chu Feng. Dikatakan, siapa kamu? Kudus, sebenarnya benar-benar tahu cara berbicara. Tampaknya apa yang dikatakan Miao Miao benar. Melihat serangga itu benar-benar berbicara, Chu Feng sangat gembira. Karena itu, dia menenangkan diri dan berkata dengan wajah yang sangat ramah dan suara lembut, aku ibumu. Mendengar kata-kata itu, serangga merah kecil segera menyusut kembali. Lalu berbunyi, kamu laki-laki. Kudus, itu sebenarnya bisa melihat jenis ke-4M1N aku? Sepertinya itu tidak sebodoh yang aku bayangkan, Chu Feng kaget. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia berkata, aku ayahmu. Oh, mendengar kata-kata itu, serangga merah kecil itu mengungkapkan tatapan bertanya. Itu mengabaikan Chu Feng dan mulai perlahan merangkak pergi. Kemudian, dia berhenti dan melengkungkan tubuhnya. Pada saat Chu Feng dengan hati-hati mengamatinya, bingung dengan apa yang dilakukannya, serangga kecil itu tiba-tiba berbalik dan menampakkan senyum insektoid, aku nenekmu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, serangga kecil itu tiba-tiba melompat ke udara. Itu berubah menjadi sinar lampu merah dan melesat ke kejauhan. Itu sangat cepat sehingga bahkan Chu Feng dikejutkan oleh kecepatannya. Mencoba melarikan diri setelah memarahiku? Kamu serangga kecil, lihat apakah aku tidak menangkap kamu. Setelah bertemu dengan makhluk aneh seperti itu, Chu Feng secara alami tidak akan membiarkannya lolos. Tubuh Chu Feng bergeser, dan dia secara langsung melepaskan teknik Dashing Azure Dragon untuk mengejar serangga. Chu Feng tidak berani meremehkan serangga itu. Meskipun sangat kecil, itu sangat cepat. Namun, meskipun Chu Feng telah melepaskan teknik Dashing Azure Dragon, dia masih tidak bisa mengejar serangga merah kecil itu. Ayo, cucu, kejar nenekmu. Ayo, ayo, cepat, ayo, serangga itu sangat keji. Tidak hanya melarikan diri dengan kecepatan tinggi, itu juga menghina Chu Feng tanpa henti. Sialan, kamu benar-benar berani memandang rendah aku. Dengan pikiran, Chu Feng segera mengungkapkan Thunder Armor-nya. Setelah budidayanya meningkat ke peringkat 2 kaisar marsial, kecepatannya juga meningkat dengan cepat. Wos, 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 wos. Namun, setelah Chu Feng meningkatkan kecepatannya, kecepatan serangga kecil merah itu sebenarnya juga meningkat secara dramatis. Itu menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun Chu Feng telah meningkatkan budidayanya, dia masih hanya mampu menjaga jaraknya dengan serangga itu, dan tetap tidak mampu mengejar ketinggalannya. Haha, sampah, bodoh, idiot, memperlambat. Kamu benar-benar mencoba menipu nenekmu? Kamu ditakdirkan hanya menjadi cucu. Ayo, kejar aku, tangkap aku. Lelelelelelelele. Melihat bahwa Chu Feng tidak dapat mengejar, serangga itu benar-benar mulai mengejek dan mengejek Chu Feng. Chu Feng bahkan bisa melihat bahwa serangga kecil itu benar-benar menjulurkan lidah padanya dan mengeluarkan suara provokatif dengan lidahnya. Itu mengejek Chu Feng menggunakan segala macam metode.